Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Arif Tales bersama Kang Wiwin dalam program Open BO. Aduh, sudah lama sekali saya tidak duduk di kursi panas ini. Sudah kurang 7,5 purnama saya tidak ada di sini. Nah, seperti biasa nih Kang Wiwin ya, kalau ada saya di sini berarti kita akan membahas atau ngobrol-ngobrol mengenai dunia kependidikan. Nah, kebetulan nih Kang Wiwin. Bagaimana, sehat Kang Wiwin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya ada kebulusan sebenarnya. Oh, tadi hujan-hujanan? Hujan-hujanan. Oh, sama saya juga enggak. Demi Open BO ya, jauh dihijuk alhamdulillah. Mantap sekali. Alhamdulillah ya. Nah, kebetulan nih Kang Wiwin. Kemarin tuh ada yang bertanya nih kepada saya, orang tua murid tuh. Gini ceritanya, Pak, kenapa nih anak saya itu lebih nurut ke guru dibanding kepada saya sendiri sebagai orang tua. Nah, Kang Wiwin, kalau melihat masalah seperti itu, sebetulnya ada apa sih dari anak tersebut? Oke, yang nanya pasti ibu ya? Ya. Yang guru yang dibilang lebih nurut itu pasti laki-laki. Kok tahu sih? Nggak kelihatan di bentuk polanya. Jadi karena yang namanya ketika sang anak lebih cenderung mendengarkan guru, ada dua faktor. Faktor pertama adalah ketika sekolah mendeklarasikan bahwa sekolah itu rumah kedua. Kita pernah bahas kalau nggak salah itu kebetulan ya. Sehingga si anak merasa ada dikotomi nih, ada dua rumah, ya kan? Ada satu rumah kedua. Sehingga sedangkan ketika ada setiap rumah itu pasti punya otoritas masing-masing kan. Nah, ketika dia menganggap bahwa guru sekolah itu rumah kedua, maka dia pun akan mengadopsi otoritas di sekolah itu. Biasanya kalau nggak wali kelas, guru favorit. Ya. Nah, sedangkan ketika anak itu punya dua otoritas, maka akan di dalam diri anak akan diadukan. Anak akan pengamat. Bagian itu siapa yang paling kuat otoritas dia menang, ya kan? Nah, kuat otoritas seorang lihat dari mana? Lihat dari bondingnya. Nah, jadi ketika sang anak kurang punya bonding dengan orang tua, dalam hal ini figur ayah, ya, maka otomatis dia akan mengadopsi otoritas yang ada di sekolah, yaitu figur ayah di sekolah. Siapa? Ada guru laki-lakinya atau wali kelasnya biasanya. Ya. Nah, oleh karena itu saya selalu menyatakan bahwasanya jangan menempatkan sekolah itu sebagai rumah kedua, tapi tempatkan sekolah itu sebagai institusi yang berbeda. Dan yang kedua adalah itu pasti dapat dipastikan bahwa si anak itu dengan ayah dan ibu. Dengan ibu sih saya tidak khawatir tidak terjadi bondingnya, tapi dengan ayah biasanya belum tidak terjadi bonding yang kuat dengan ayah. Sehingga dia saking tidak kuatnya dia mengadopsi figur ayah di luar rumah. Gitu kan, dalam hal ini adalah gurunya. Karena gini Kang, boleh setuju boleh enggak, boleh tahu atau tidak, yang namanya dalam sekolah itu tidak ada mata pelajaran yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang ada itu adalah guru yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Betul nggak? Betul. Karena gini, mata pelajaran netral. Ya, gurunya yang akan penyampaian gurunya, pembawaan gurunya membuat si pelajarnya jadi menyenangkan dan tidak menyenangkan. Contoh misalkan, ada yang pernah bilang saya, wah matematika mah pelajaran susah. Enggak bagi saya mah. Kenapa? Karena waktu SMA saya punya guru yang luar biasa menarik, nyentrik, pola pikir cerdas banget. Saya lihat guru gembul tuh kayak ingat guru saya waktu SMA, gitu kan? Ya, shout out buat Pak Freddy. Ya, gitu. Jadi bagi saya matematika tidak pernah menakutkan, selalu menyenangkan. Kenapa? Karena saya dapatkan guru yang selalu menyenangkan, gitu kan? Sampai kalau ulangan tuh saya suruh nginep di rumahnya. Begitu terdedikasinya guru itu. Yang fokus dia adalah si anak bisa ngerjain, bukan si anak jadi kesulitan dalam mengerjakan. Gitu kan. Terus ada yang bilang katanya, pelajar IPS itu membosankan. Enggak, saya tuh justru malah menolak IPS sangat menyenangkan. Kenapa? Pada rumah saya punya guru IPS yang sangat luar biasa banget. Ya. Satu juga untuk Pak Iwake, ya, guru IPS saya luar biasa, yang membuat saya tertarik dengan yang namanya sejarah. Gitu kan. Padahal waktu SMP saya sejarah nggak suka-suka amat. Begitu SMA, wah luar biasa banget. Nah, dengan begitu, kebayang nggak Kang? Saya bisa menemukan nih guru yang menyenangkan, ya. Ingat di sekolah itu kadang-kadang walaupun karena tadi saya pernah bilang juga yang namanya bahasa ayah itu sifatnya kualitas bukan kuantitas. Di sekolah mungkin ketemu cuma berapa menit sih, gitu kan? Tapi karena intensitasnya tinggi, kualitasnya bagus, dan terjadi apa? Si anak merasa bahwa oh iya ini otoritas saya, ini bondingnya dapat nih. Sehingga untuk khusus bagian yang ada di ruang kelas itu dia bangga bahwa ini lebih dominan ketimbang saya di rumah. Karena mungkin di rumahnya orang tuanya belum pernah punya intensitas seintim itu.
Ya, walaupun mungkin secara kuantitas waktu di rumah dia lebih sering ketemu sama ayahnya. Bahkan kadang-kadang di beberapa waktu si anak tuh jarang ketemu ayahnya. Ya kan, entah karena kesibukan atau apapun. Terlebih lagi kurang ada intensitas, gitu kan. Beda kalau si ayahnya itu nurut dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Anda tuh punya 3 pilihan. Kalau mau tiap hari, luangkan 15 menit. Kalau seminggu sekali 30 menit. Kalau sebulan sekali, minimal 3 jam, gitu kan. Kalau itu diturutin aja, maka otomatis si anak akan merasa bahwa rumah saya punya otoritas yang lebih tinggi atau punya bonding yang lebih kuat, sehingga dia bisa memfilter apapun yang disampaikan oleh guru. Ya, tapi kan kalau misalkan itu terjadi seperti itu ketika taruhlah yang bercerita kepada saya itu orang tua ibu ya. Nah, berarti kan ada yang kurang dari sosok ayah di rumah. Nah, harusnya apakah dikonsultasikan kepada gurunya untuk merubah sikap ayahnya atau seperti apa sebetulnya? Nah, sebetulnya gini, ini menjadi kultur yang sebetulnya kurang baik ketika anak punya masalah yang dipanggil orang tua. Sebetulnya idealnya gini, jadi dengan tidak mengasah saya pada para guru, ya saya salut banget dan apresiasi sama semua guru yang ada di Indonesia ini. Dan saya ini akan lebih baik lagi kalau guru atau sekolah itu punya kultur seperti ini. Ketika ada anak bermasalah, yang dipanggil tuh anaknya dan diselesaikan dengan anaknya di sekolah, karena masalahnya kan di sekolah ya, gitu kan. Dan ketika dia ada masalah di rumah yang dibawa ke sekolah, baru kita diskusi. Tapi jangan panggil orang tua ke sekolah, guru datangin ke rumah. Itu beda. Kenapa? Karena masalah terjadi di rumah kan. Ya, jangan mencoba untuk, karena misalkan nih, mohon maaf, anak tuh broken home lah, amit-amit misalnya, ke sekolahnya dia semangat belajar jadi kurang. Nah, jangan langsung mengambil keputusan bahwa gara-gara orang tuanya berpisah, anak dia semangat belajar. Enggak. Bisa jadi mungkin karena si anak itu merasa kurang termotivasi karena mungkin gurunya ngajarnya kurang menyenangkan, kurang termotivasi dari sisi penyampaian. Nah, selesaikan dulu di masa situnya. Di kita mah kebanyakan tuh cuci tangan. Gitu kan? Ada masalah, panggil orang tuanya. Cek orang tuanya, dari rumah juga kayak gitu, Bu. Jadinya apa? Jadi curhat bareng. Ya, jadi ngadu, orang gurunya ngadu gitu kan masalah, orang tua juga ya sama Bu, di rumah juga kayak gitu, saya juga bingung. Jadi apa terjadi? Tidak pernah jadi solusi. Nah, yang paling saya kurang respect adalah ketika anak bermasalah banget, hukumannya dah dikeluarkan. Aduh, jadi makin liar. Betul nggak? Kebayang nggak? Dia tuh memang bermasalah. Anak tuh kalau melakukan kesalahan, selama dia masih anak sekolah, tetap dia tidak bisa bersalah. Adapun dia jadi lama-kelamaan jadi makin bengal, makin tidak ini, kenapa? Karena jadi imun gitu. So, akan bayangin pertama kali akan bohong, kan asesinakan nyawanya. Wah, deg-degan pisan. Tapi karena udah nggak ketahuan, lama-lama jadi imun. Jadi mau bohong udah biasa aja. Nah, sama anak jadi seperti itu. Nah, ketika ada anak bermasalah itu, tolonglah para sekolah itu, kan kita itu pendidik ya. Pendidik itu kita mentransform, bukan menginform. Bukan hanya sekedar ada di dalam kelas, tidak hanya masalah buku, masalah pelajaran, masalah akademik, tapi kita harus bisa mentransform, itu inti pendidikan, ya kan? Dengan adanya RPP, KTSP itu zaman-zaman tahun 2013 Kurtilas, kan? Perubahan kurikulum dengan cara, dengan harapan si anak terjadi transformasi, anak tuh berubah jadi lebih baik, itu kan inti pendidikan tuh. Bukan anak jadi tahu lebih banyak, gitu kan? Karena ada pepatah mengatakan lebih utama adab ketimbang ilmu. Yang membedakan kita sama setan kan, setan tuh lebih punya ilmu atau kan daripada kita. Setan hidup lebih lama, gitu kan. Kalau masalah ilmu ya, setan tuh lebih ahli daripada kita. Tapi kalau masalah adab, itu yang membuat setan dikurung. Tapi Kang, itu kan kondisinya bukan masalah kalau menurut saya. Itu sektor suka dan tidak suka. Betul. Seperti anak itu memilih mana yang lebih baik untuk dirinya. Itu gurunya, berarti kan harus ada evaluasi dari orang tuanya. Apakah seperti itu? Ya, sebetulnya memang orang tua yang bijak dia akan mengevaluasi, gitu kan. Jangan langsung tiba-tiba ngomong ke gurunya bahwa ini kenapa sih anak saya jadi lebih milih gurunya gitu. Harusnya gurunya ngomong gini, ya memang kenapa, gitu kan. Harusnya gitu gurunya, ya memang kenapa. Jangan mencoba mencari solusi untuk hal yang terjadi di luar institusinya dia, gitu kan. Jadi dia ngomong gini, ya Bu, kalau anak ibu lebih memilih gurunya, memangnya kenapa? Gitu kan, misalkan, ya harusnya kan lebih menurut ya kalau ibu merasa bahwa anak tuh perlu lebih mendengar orang tuanya, maka yang perlu dievaluasi adalah bagaimana pendekatan orang tua kepada anak. Gitu, itu lebih sopan, gitu kan, penyampainya. Jangan mencoba, oh ya kenapa ibu ya? Oh jangan-jangan, nah ini yang
cara pendekatan solusi yang kurang tepat. Ketika orang tua ngambil masalah, dia langsung masalah itu langsung ditangkap sama guru tuh, langsung coba dipecahkan. Padahal itu bukan wilayahnya dia. Karena kejadian di rumah ya, si anak lebih memilih dengar omongannya guru. Orang tuanya ngeluh ke sekolah. Jadi di atas sekolah ngomong gini, oh memangnya kenapa Bu kalau anak itu lebih mendengar omongannya guru? Memang nggak omong guru ada yang salah? Misalkan, oh enggak, tapi kan harusnya mah lebih mendengar orang bapaknya. Nah kalau gitu, itu kan ranah ibu, ranah di rumah. Saya menyarankan, silakan kira-kira pendekatan ayah atau pendekatan ibu, apa yang bisa diperbaiki untuk sampaikan pada anak. Dan kalau di sekolah mah kayak gini, anak misalkan juga menyenangkan dulu, diajak ngobrol dulu, dan silakan. Gitu. Karena dapat dipastikan kalau anak punya bonding sama figur ayah, itu tidak akan terjadi. Gitu. Makanya figur ayah itu penting banget. Betul sekali. Kalau kata Teh Imama ini tuh daging, tapi kalau kata saya itu berbobot. Jadi seperti itu ya, harus ada memang peran dari orang tua untuk mendidik anak itu mau diarahkan kemana. Jadi tidak salah ya kalau misalkan anak itu memilih figur guru itu sebagai panutan ya untuk apa disebutnya tuh mengkopi ya, mengkopi gimana dia untuk ya, jadi ibaratnya dia menduplikasi. Aduh, ngeri pisan ya. Pokoknya itu mungkin menjadi rekomendasi solusi dari apa yang menjadi permasalahan yang kemarin ditanyakan pada seorang guru gitu. Kamu Wid, ada biasa cuy. Untuk dulu Mandragon yang pada saat ini diberikan amanah untuk menjadi seorang orang tua, seorang ayah, dan seorang ibu, perlu saya tanamkan dalam pribadinya bahwasanya jampe-jampe ini sarigi kedujun hati, sarengka kedujun pikiran, namanya praksi hati-hati. Mun sidik salah, singkirang. Tah, begitu ya. Terima kasih dulur-dulur Mandragon. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan semoga ini bisa menjadikan edukasi untuk orang tua. Ya, begitu saja. Saya Riptales. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.